Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Dan tidak lupa pula marilah kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Posisi Ilmu Tauhid dalam Hierarki Keilmuan Islam yang akan dibawakan oleh Yunita Amelia Rahab dan Nuril Hayati. Kepada mereka saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Melinda Rahab akan menjelaskan apa itu arti tauhid. Tauhid menurut bahasa merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa la ilaha illallah atau artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan bahwa makna ini akan sempurna jika ditambahkan menafikan segala sesuatu selain yang dijadikan satu tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa tauhid dijabarkan menjadi 3 bagian, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, memberikan manfaat, menolak mudarat, serta menjaga seluruh alam semesta. Uluhiyah dapat diartikan sebagai mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk, baik yang zahir atau terlihat maupun batin. Itu artinya kita beriman bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Asma wa sifat beriman bahwa Allah memiliki nama dan sifat baik Asmaul Husna yang sesuai dengan keagungannya yang telah Allah tetapkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dalam bertauhid kepada asma wa sifat ini jangan dilakukan dengan adanya tahrif atau penyelewangan, taktil atau penolakan, dan takyif atau penggambaran, dan tasyibih atau penyerupaan. Umat Islam sendiri mengenal 99 Asmaul Husna yang merupakan nama sekaligus sifat Allah yang diimani. B. Menegaskan Allah dalam rububiyahnya. Maksudnya adalah kita meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah, seperti mencipta dan mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, memberi rezeki, memberi manfaat, menolak mudarat, dan lainnya yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ya, hal yang seperti ini diakui oleh seluruh manusia, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam uluhiyah maksudnya adalah kita mengesahkan Allah dalam segala macam ibadah yang kita lakukan, seperti sholat, doa, nazar, menyembelih, tawakal, taubat, harap, cinta, takut, dan berbagai macam ibadah lainnya, di mana kita harus memaksudkan tujuan dari kesemua ibadah itu hanya kepada Allah semata. Mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya maksudnya adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dan kita juga meyakini bahwa hanya Allah yang pantas untuk memiliki nama-nama terindah yang disebutkan Al-Quran dalam hadis tersebut yang dikenal dengan Asmaul Husna. Kedudukan tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tentang kedudukan tauhid uluhiyah atau ibadah, karena hal inilah yang banyak sekali dilanggar oleh
mereka yang mengaku diri mereka sebagai seorang muslim, namun pada kenyataannya mereka menunjukkan sebagian untuk ibadah mereka selain kepada Allah, baik itu kepada wali, orang soleh, nabi, malaikat, jin, dan sebagainya. Tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. D. Sumber ilmu tauhid dan kedudukannya di antara ilmu-ilmu lain. Imam Al-Ghazali dan dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah menyatakan bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ilmu syar'i atau ilmu keagamaan dan ilmu akili atau ilmu rasionalitas. Berikutnya akan dijelaskan teman kami yaitu Nuril. Kepada Nuril kami persilahkan. Tauhid adalah ilmu yang paling utama karena yang dikaji adalah Allah. Ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap orang yang berakal. Berikut adalah rincian dalil-dalil tersebut secara hierarki. 1. Al-Quran. Al-Quran Al-Karim adalah pokok dari semua argumentasi dalam dalil Al-Quran. Adalah dalil yang membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad dan dalil-dalil yang membuktikan benar atau tidaknya suatu ajaran. Al-Quran juga merupakan kitab Allah yang terakhir yang menegaskan pesan-pesan kitab samawi sebelumnya. 2. Hadis. Hadis adalah dasar kedua dalam penetapan akidah dalam Islam. Tetapi tidak semua hadis dapat dijadikan dalam menetapkan akidah. Hadis yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadis yang perawinya disepakati dan dapat dipercaya oleh para ulama. Sedangkan hadis yang perawinya masih diperselisihkan oleh para ulama tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah, sebagaimana kesepakatan para ulama, ahli hadis dan fuqaha. Hadis yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadis yang seperti hadis mutawir, yaitu hadis-hadis yang mencapai peringkat tertinggi dalam kehadisannya. 3. Ijma' ulama. Ijma' ulama yang mengikuti ajaran ahlul haq dapat dijadikan argumentasi dalam menetapkan akidah. Dalam hal seperti ini, dasar yang melandasi penetapan bahwa sifat-sifat Allah itu qadim atau tidak ada permulaannya. 4. Akal. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendorong hamba-hambanya agar merenungkan semua yang ada di dalam jagat raya ini, agar dapat mengantar pada keyakinan tentang kemahakuasaan Allah. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Semoga bermanfaat ilmunya bagi teman-teman. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.